Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang konsep matriks. Di mana untuk konsep matriks di sini ada materi yang akan dibahas, yaitu yang pertama definisi matriks, yang kedua menentukan ordo matriks, yang ketiga menentukan transpose matriks, dan yang keempat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesamaan matriks. Materi yang pertama yaitu definisi matriks. Matriks merupakan kumpulan bilangan yang disusun secara khusus berbentuk persegi panjang atau persegi dalam baris dan kolom, serta ditempatkan di antara tanda kurung siku, ya seperti ini tanda kurung siku, atau tanda kurung biasa, seperti ini. Kemudian bilangan atau angka-angka dalam kurung dinamakan elemen atau komponen matriks. Elemen-elemen mendatar dinamakan baris dan elemen-elemen vertikal disebut kolom. Secara umum sebuah matriks dapat ditulis sebagai berikut. Jadi di sini pada matriks A dengan ordo n dikali n, A11, A12 hingga A1n ini disebut sebagai baris pertama. Jadi elemen yang ada pada ini yang mendatar ini disebut sebagai baris. Nah, di sini ada A21, A22 hingga A2n ini disebut sebagai baris kedua, hingga AM1, AM2 hingga AMN disebut sebagai baris ke M. Jadi nanti matriks itu bisa diartikan sebagai kumpulan bilangan yang di dalamnya ini disebut dengan bilangan ya atau elemen. Jadi dalam matriks ini nanti akan berbentuk sebuah bangun bisa persegi atau persegi panjang. Jadi nanti tergantung ordonya. Nah, untuk pada baris ini kita hitung ada berapa baris pada matriks A, yaitu 1. Ini ada 1, 2, 3. Jadi barisnya ada 3. Banyak kolom pada matriks di atas adalah kolom. Kalau baris tadi yang mendatar, kolom itu yang vertikal. 1, 2, 3. Jadi kolomnya ada 3. Kemudian elemen-elemen pada baris pertama adalah, elemen tadi adalah bilangan yang terletak pada suatu baris dan kolom. Jadi di sini untuk elemen pada baris pertama yaitu bilangan-bilangan yang ada pada baris pertama, yaitu 5, 6, dan 6. Elemen pada baris ketiga, kita hitung dulu barisnya. Baris yang ketiga ada di mana? 1, 2, 3. Jadi elemennya pada baris ketiga adalah 4, 3, dan 2. Elemen pada kolom pertama. Kolom pertama tadi yang vertikal. Jadi semua elemen atau semua bilangan yang ada pada kolom pertama. 1, 2, 3. Elemen pada kolom kedua. Kita hitung kolom yang kedua. Kolom pertama ini kolom. Jadi yang ada pada kolom kedua adalah 6, 4, dan 3. Elemen pada baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolom pertama. Jadi nanti kalau misalkan dihitung ini baris kedua kolom pertama. Yang kena garis ini, perpotongan garis ini angka berapa? Yaitu angka, maaf, ini baris kedua kolom kedua yang tadi. Jadi yang untuk pertanyaan yang G, baris kedua kolom pertama, baris keduanya ini tadi sudah benar, terus kolom pertamanya ini. Jadi yang terkena perpotongan garis adalah angka 3. Maka elemen yang terletak pada baris kedua kolom pertama adalah angka 3. Selanjutnya ada elemen pada baris ketiga kolom kedua. Baris ketiga, kasih tanda beda. Baris ketiga, kemudian kolom kedua. Yang terkena perpotongan di sini adalah angka 3. Maka elemen pada baris ketiga kolom kedua adalah angka 3. Selanjutnya adalah ordo matriks. Ordo matriks adalah elemen matriks yang dinyatakan dengan banyaknya baris. Baris itu dilambangkan dengan n dan banyaknya kolom adalah n. Jadi ordo matriks A bisa dituliskan n kali n. Berarti matriks berordo m kali n. Artinya, contoh, matriks dengan ordo 2 kali 1 mengandung pengertian bahwa matriks itu terdiri dari 2 baris dan 1 kolom. Misalkan seperti ini. Jadi di sini 3, 2. Ini disebut sebagai, ini kita hitung 1, 2.
Jadi ada 2 baris. Kolomnya ada berapa? Kolomnya hanya ada 1 karena di sini bilangan yang vertikal ada 1. Jadi matriks dengan angka 3 dan 2 ini disebut sebagai ordo 2 kali 1. Berikutnya matriks dengan ordo 2 kali 2 mengandung pengertian bahwa terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. 2 baris berarti ini baris pertama, ini baris kedua. Ini kolom pertama. Kalau dinyatakan di sini ada banyaknya elemennya ada 4 karena ini bisa dikalikan 2 kali 2 sama dengan. Berikutnya matriks dengan ordo 3 kali 3 itu terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. 3 baris berarti di sini 1, ini 1, baris kedua, ini baris ketiga. Jadi barisnya ada 3, kemudian kolomnya. Apakah benar kolomnya ada 3? Berarti 1, 2, 3. Disebut sebagai matriks dengan ordo 3 kali 3. Kalau misalkan ditanya banyaknya elemen pada ordo 3 kali 3 ya, tinggal mengalihkan saja. Berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Berarti elemen yang ada pada matriks berordo 3 kali 3 sama dengan 9. Selanjutnya adalah transpose matriks. Transpose matriks A adalah menukarkan setiap elemen pada baris matriks A menjadi elemen kolom dan sebaliknya. Jadi, transpose itu yaitu menukarkan posisi elemen pada baris menjadi elemen pada kolom. Jadi dibalik posisinya dan sebaliknya. Untuk transpose sendiri, transpose matriks A dilambangkan dengan A pangkat T. Kalau misalkan matriks P, berarti lambangnya adalah P pangkat T. Contoh, untuk matriks A dengan anggotanya 5, 1, 2, 3, di sini yang baris pertama, ya 5, 1, baris keduanya 2, 3. Nah, karena diminta transpose, maka transpose tadi kita kembalikan ke definisinya, yaitu menukarkan posisi baris menjadi kolom. Jadi di sini pada baris pertama, ya, baris pertama tadi terdiri dari bilangan 5 dan 1. Maka di sini baris ditukar menjadi kolom. Jadi yang semula mendatar diubah menjadi vertikal. Kemudian 23 di sini dia sebagai baris kedua. Maka pada transpose matriks dia diubah menjadi kolom kedua. Seperti itu. Selanjutnya matriks B. Matriks B di sini terdiri dari berapa baris? Kita hitung dulu. 1, 2. Nah, pada matriks B terdiri dari 2 baris. Maka nanti pada transpose matriks B, kalau tadi terdiri dari 2 baris, berarti baris pertama diubah menjadi kolom pertama. Ini. Kemudian pada baris kedua diubah atau ditukar menjadi kolom kedua. Seperti ini. Sekian untuk materi hari ini. Semoga bisa dipahami dan jika ada yang masih bingung bisa ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.